Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Sebelum kita ke pembelajaran lebih lanjut, kita cermati dulu KD atau kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. KD 32 yakni menelaah struktur dan unsur-unsur kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Anak-anak yang baik, lalu tujuan pembelajaran kali ini adalah anak-anak atau siswa diharapkan dapat menganalisis unsur-unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Unsur kebahasaan teks laporan percobaan dapat dicermati sebagai berikut. Yang pertama adalah menggunakan kalimat aktif dan kalimat pasif. Yang kedua, teks laporan percobaan menggunakan kata tugas hubungan logis. Yang ketiga, menggunakan istilah teknis atau sering dinamakan kata kajian. Yang keempat, menggunakan kata umum dan kata khusus. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Yang keenam, unsur serapan. Yang ketujuh, kata urutan proses. Dan yang kedelapan, kata definisi. Itulah unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Sebagai penjelasan dari beberapa unsur kebahasaan teks laporan percobaan tadi, perhatikan penjelasan dari beberapa unsur tersebut satu persatu. Yang pertama adalah kalimat aktif, yakni kalimat yang subjeknya melakukan tindakan atau kerja. Predikat yang mana predikat itu merupakan kata kerja biasanya berawalan me, ber, ter, dan ada juga yang tanpa awalan. Anak-anak, untuk yang berawalan ter ini anak-anak harus hati-hati, karena untuk predikat yang berawalan ter ini kemungkinan ada dua, bisa kalimat aktif dan ada juga yang kalimat pasif. Perhatikan contoh-contoh berikut. Mutia menanam bunga. Mutia itu adalah sebagai subjek, menanam sebagai predikatnya. Mutia bertanya kepada guru. Di situ predikatnya bertanya, berawalan ber, dan kata dasarnya adalah tanya. Bisa juga predikat itu tanpa awalan. Contoh, Mutia lari menuju lapangan. Dan predikat ada juga yang berawalan ter pada kalimat aktif. Tadi kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan. Mutia tersenyum. Tersenyum ini adalah sebuah tindakan. Jadi di situ predikat yang berawalan ter yang merupakan contoh kalimat aktif. Nanti ada beberapa predikat yang berawalan ter yang merupakan kalimat pasif. Perhatikan sekarang kebalikan dari kalimat aktif ya, yakni kalimat pasif. Apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai tindakan. Predikatnya biasanya berawalan di dan ter. Contoh, bunga ditanam oleh mutiara. Kamarku disapu oleh mentari.
laporan hasil percobaan adalah penggunaan kata tugas hubungan logis. Apa maksudnya kata tugas hubungan logis? Yakni kata tugas yang berupa konjungsi yang masuk akal. Jadi jelas sebab akibatnya itu masuk akal atau bisa dinalar sesuai dengan akal pikiran sehat manusia. Contohnya adalah, selain ini cara membuatnya sangat mudah sehingga sangat menghemat uang Anda. Nah, di situ konjungsi hubungan logisnya adalah kata sehingga. Nomor 2, jika darah menggumpal dalam campuran tertentu, itu berarti bahwa darah telah bereaksi dengan antibodi yang terkandung dalam campuran itu. Bisa dinalar ya. Yang ketiga, tanaman kehilangan air karena air menguap dari bagian-bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Nah, itu tadi adalah kata tugas yang dalam hal ini kata tugasnya adalah konjungsi yang mempunyai hubungan logis. Kita lanjutkan ke kata atau istilah teknis, yakni berupa kata atau istilah dalam bidang tertentu. Nomor 1, keringat yang dihasilkan oleh tanaman tersebut sebagai transpirasi. Yang kedua, banyak yang mereka lakukan mengandalkan pada penciptaan kekebalan, menciptakan antibodi. Nah, istilah teknisnya adalah transpirasi dan antibodi. Anak-anak, kita lanjutkan ke kata umum dan kata khusus. Perhatikan pengertiannya. Kata umum ialah suatu kata yang mencakup atau terdiri dari beberapa kata yang lain. Sedangkan kata khusus ialah beberapa kata yang tercakup. Sekali lagi, tercakup, beberapa kata yang tercakup pada kata yang lain. Kata yang lain itu tentu saja adalah kata umum. Jadi kata khusus ialah beberapa kata yang tercakup pada kata umum. Contoh, kata umumnya hewan. Kata khususnya apa saja? Kucing, semut, tikus, kuda, sapi. Kalau kata umumnya sayuran, apa saja? Bayam, wortel, tomat, pare, dan lain sebagainya. Kalimat perintah atau sering dinamakan dengan istilah imperatif. Kalau ini, Ibu yakin anak-anak sudah sangat paham ya mengenai kalimat perintah. Coba baca sendiri. Silahkan baca ya anak-anak ya. Baiklah, kita ke unsur serapan. Unsur serapan itu adalah unsur berupa kata yang diambil dari bahasa asing maupun bahasa daerah. Contoh di situ adalah kata metabolisme dan kata aktivator. Jadi, dalam suatu kalimat unsur serapan itu ditulis dengan huruf cetak miring. Perhatikan anak-anak. Kata urutan proses ya anak-anak, ini ada di bagian prosedur atau langkah-langkah kerja dalam teks laporan percobaan. Perhatikan kata-kata yang Ibu beri tanda warna kuning. Potonglah botol air mineral yang telah disediakan terlebih dahulu menjadi 2 bagian.
lalu lubangi tutup botolnya, dan seterusnya. Kata-kata yang berwarna kuning adalah kata yang menunjukkan urutan proses. Unsur kebahasaan yang terakhir dalam teks laporan percobaan yang akan Ibu bahas adalah kata definisi, yakni kata yang menunjukkan kepengertian atau pemahaman. Contohnya adalah kata adalah, merupakan, yakni, ialah. Nah, itu adalah kata-kata yang menunjukkan adanya definisi. Kecambah kedelai merupakan salah satu sayuran yang memiliki kandungan gizi yang baik. Teleskop adalah sebuah teropong besar yang dipakai di dalam astronomi. Itu adalah contoh-contoh kalimat yang menggunakan kata definisi. Anak-anak, setelah kalian mempelajari beberapa unsur kebahasaan dalam teks laporan percobaan dan telah memahaminya, maka Ibu akan memberikan latihan soal mengenai unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Silahkan mengerjakan. Untuk soal yang pertama, anak-anak disuruh mencari kalimat yang mengandung kata definisi. Itu ada pada kalimat nomor berapa dan berapa. Silahkan membaca. Soal yang kedua, kalimat yang merupakan kalimat aktif adalah kalimat nomor. Coba anak-anak temukan, baca paragrafnya terlebih dahulu. Untuk soal yang ketiga, di sini anak-anak Ibu suruh untuk menemukan kata umum yang ada dalam kalimat-kalimat tersebut. Silahkan. Soal yang keempat, kata teknis atau kata kajian yang ada dalam paragraf tersebut adalah. Dan soal yang kelima atau yang terakhir dalam latihan kali ini, bunyi pertanyaannya adalah kata penghubung yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang dari paragraf tersebut adalah. Anak-anak, setelah kalian mempelajari beberapa unsur kebahasaan dalam teks laporan percobaan dan telah memahaminya, maka Ibu akan memberikan latihan soal mengenai unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Silahkan mengerjakan. Anak-anak, akhirnya sampai di sini dulu pembahasan mengenai unsur-unsur kebahasaan teks laporan percobaan disertai dengan latihan soalnya. Semoga materi ini membuat kalian lebih jelas mengenai unsur-unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.